Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Cakrabuana Resource Energy. Ya, ini kodenya CBRE, Cebre bro. Kayaknya kita lihat ya kinerjanya 2025, Q3 menarik atau enggak ya. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi. Dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, CBRE. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab teman-teman ya. Jadi teman-teman harus do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk menilai nih ya CBRE gitu ya, saya biasanya pakai 3 kriteria. Yang pertama, syarat itu harus bagi dividen. Nah, kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya, terbukti profit. Jadi nggak cuma untung di atas kertas aja gitu ya. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya yang jadi nilai tambah gitu ya. Nah, jadi yang pasti gitu ya, perusahaan yang bagi dividen itu adalah jelas-jelas perusahaan yang pro kepada pemegang saham gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya yang tadi pejabat atau owner perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Dan teman-teman harus tahu ya, untuk top manajemen gitu ya, ini gajinya udah pasti ratusan juta setiap bulannya gitu ya. Jadi mereka kalau bisa mengelolanya asal-asalan, mengelola tidak profesional, harga sahamnya anjlok, turun gitu, jatuh ke bawah, sebenarnya mereka udah nggak usah peduli juga, karena tadi ratusan juta udah pasti masuk kantong tiap bulannya gitu ya. Sedangkan kita itu ya cuma dapat dari dividen ya mungkin setahun sekali, atau mungkin dari capital gain kalau naik juga harganya ya. Jadi memang kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, terus kalau perusahaan yang bagi dividen biasanya tuh punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnis yang nggak sehat gitu ya, rugi melulu, arus kasnya susah, utangnya terlalu besar, beban bunganya tinggi, biasanya perusahaan nggak bagi dividen gitu ya, karena biasanya mereka harus survival dulu gitu ya, bertahan hidup. Jadi kalau memang teman-teman tahu nih ya, ada perusahaan yang rutin bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman itu beli di bawah nilai wajarnya gitu ya, pada saat under value. Jadi jangan beli ketika harga di harga tinggi ya, di harga yang super premium yang mahal sekali gitu. Nanti takutnya rawan koreksi gitu ya, dan alhasil nanti nyangkut di harga atas gitu ya. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi ya jangan FOMO, jangan mudah ikut-ikutan rekomendasi, analis, rumor, isu, berita gitu ya, dan juga jangan percaya kepada saya juga gitu ya. Jadi teman-teman itu ya harus punya analisis sendiri, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut ya. Dan jadi memang kalau udah tahu nih ya gini ya, kita harus pegang gitu ya prinsip-prinsip berinvestasi gitu. Yang umum sih yang pertama harus sabar ya, orientasinya jangka panjang. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan tuh dalam jangka pendek gitu ya, keuntungan besar dalam jangka pendek hitungan bulan, nah itu nggak bisa ya, perlu waktu. Lalu harus fokusnya pada value gitu ya. Nah ini sifatnya relatif gitu ya, subjektif juga. Jadi silahkan teman-teman cari kira-kira value-nya berapa gitu ya, dengan metode valuasi yang ada gitu ya. Jadi kalau saya ya saya pakai PBV gitu ya. Jadi simpelnya ya, kalau misalnya kita udah tentuin nih value-nya berapa, baru nanti tentuin juga entry price-nya mau masuk di harga berapa range-nya. Nah, kenapa ini harus penting gitu ya, harus diingat, kita dipahami, karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek perusahaan yang jelek, yang buruk juga digoreng naik banyak gitu ya, fenomena umum gitu ya. Jadi banyak investor yang tergiur beli gitu ya, udah beli gitu ya, kembali perusahaan yang buruk gitu ya, nanti dia akan jatuh lagi harganya mungkin ke 50 atau mungkin lebih rendah gitu ya, dan alhasil nanti meninggalkan banyak investor yang nyangkut ya di harga atas gitu ya, terus harganya nggak kemana-mana, mau cut loss susah gitu ya, terus curhat gitu marah-marah di medsos gitu ya. Padahal sebenarnya kan kita bisa lihat dulu gitu ini perusahaan baik atau enggak. Cuman itu bisa dimaklumi gitu ya, karena memang kebanyakan yang seperti itu hanya biasanya ya mengharapkan keuntungan gitu ya, kan mumpung gitu ya, aji mumpung seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita jangan sampai jadi bagian dari yang seperti itu ya. Nah, jadi memang untuk CBRE nanti kita akan analisis gitu ya, lewat sisi laporan keuangannya. Ini versi saya ya, jadi menurut saya aja gitu ya. Jadi si analisis laporan keuangan hanya sebagian kecil dari analisis fundamental ya. Jadi dan juga hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih yang lagi berjalan 2025 Q4 sampai ke depannya gimana? Mana saya tahu gitu ya. Silahkan analisis sendiri gitu ya, dilengkapi dengan analisis proyeksi masa depan gitu ya. Nah, jadi untuk di sini gitu ya, kita hanya fokusnya di laporan keuangan yang terbit aja sekarang
gitu ya, dan kita nggak bicara harga sahamnya ya gitu ya. Jadi kalau saya biasanya kalau misalnya perusahaan yang buruk gitu ya, harga sahamnya digoreng naik gitu, saya nggak peduli gitu ya, saya nggak cari saham yang seperti itu gitu. Cuman kita yang penting bisa belajar gitu. Nah, kenapa penting ya harus lihat laporan keuangan? Karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya, apakah lagi sehat atau lagi sakit ya. Oke, jadi nanti data-datanya ini dipindahkan ke Excel seperti ini, dan teman-teman bisa download gitu ya, gratis ya, linknya ada di deskripsi video ya gitu ya. Mana tadi, nah ini nih PPT-nya. Jadi memang apa namanya, nah ini nih bisa download ya. Oke teman-teman, ini memang saya tadi udah cari juga gitu ya, si CBR ini memang baru IPO-nya 2023 ya gitu. Sekarang agak asing gitu ya dengan namanya CBRE gitu ya, kurang terbiasa terdengar gitu. Cuman nggak tahu nih ini saham apa lagi ramai atau enggak, saya nggak tahu. Cuman kalau nggak salah kemarin ada yang lihat gitu ya, CBRE gitu ya. Cuman kita lihat aja, jadi penasaran. Oke ya, untuk CBRE karena dia baru IPO gitu, dan saya udah cari data untuk pembayaran dividen, nggak ada ya. Ya baru IPO kemungkinan agak susah ya. Jarang sekali biasanya perusahaan yang baru IPO tuh bagi dividen. Jadi kalau nggak bagi dividen ya jelas-jelas perusahaan ini nggak masuk apa kriteria saya gitu ya, karena saya perlu ya riwayat setidaknya 3 tahun ke belakang itu rutin bagi dividen. Jadi kalau misalnya udah rutin bagi dividen, artinya perusahaan itu udah stabil. Nah kalau misalnya kayak sekarang ya belum bagi dividen, ya berarti kan ya satu memang dia baru IPO gitu ya, dua gitu ya belum stabil. Ini kalau misalnya dia terbitnya ini 2023 gitu ya, berarti kan harusnya tahun buku 2023, tahun buku 2024 harusnya setidaknya kalau dia bagus ya ada bagi dividen. Cuma di sini kan nggak ada gitu ya, saya udah cari nggak ada. Berarti ya perusahaan ini kenapa nggak bagi dividen gitu ya? Ya bisa jadi mungkin rugi terus, atau tadi arus kasnya lagi susah, atau beban bunganya terlalu besar. Saya nggak tahu ya, nanti kita cek bersama-sama. Soalnya ini saya baru pertama kali lihat ini ya, si emiten ini. Oke, yang kita cek ini kan sajiannya rupiah ya, ini ganti dulu rupiah 2025 Q3. Oke, udah benar ya. Nah, kita langsung cek bagian kas tarakas ya. Nah, kas tarakas ini penting gitu ya, harus dilihat gitu ya, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan gitu ya. Ini kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Dan untuk periode yang sekarang ini naiknya hampir besar sekali ya. Hampir berapa nih? 9 kalinya gitu ya, naik 27 juta miliar. Itu ini besar sekali nih kenaikannya. Kenapa ya? Nanti kita lihat ya dari si ininya arus kasnya. Nah, terus udah gitu ya, kalau misalnya nilainya terlalu sedikit, nanti bisa terganggu gitu ya kegiatan operasional atau mungkin ketiganya gitu. Dan tapi kalau nilainya terlalu besar juga gitu ya, itu tanda tanya juga gitu ya. Padahal kelebihan kas itu bisa kita manfaatkan, bisa kita nikmati ya dengan cara apa? Ya tadi dengan cara bagi dividen, atau bagi bayar ekspansi usaha, atau mungkin bayar pinjaman ke bank supaya beban bunganya lebih ringan, atau buyback saham aja gitu ya, supaya mengurangi jumlah saham beredar dan juga meningkatkan EPS dan dividen per share gitu, karena mengurangi faktor pembagi dari itu indikator tersebut. Nah, jadi ya kas makanya harus dilihat ya. Setelah itu kita langsung cek ke bagian saldo laba ya. Ini harga 1.100 ya. Mahal juga ya. Nah, ini kita lihat ya perusahaan ini gitu ya, lihat nih. Nggak ada saldo laba, adanya akumulasi defisit. Jadi defisit itu saldo laba yang negatif. Artinya perusahaan ini masih rugi melulu, nggak pernah untung dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang gitu ya. Jadi si saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari dulu pertama kali berdiri gitu, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 gitu. Nah, jadi ya kan di sini nilainya negatif nih ya. Berarti dia nggak ada saldo laba, berarti dia itu hanya mengakumulasi kerugian gitu ya. Ini saya kasih lihat gitu ya, contoh ilustrasinya gini, mana PPT saya. Nah, ini PPT saya. Nah, jadi bisa teman-teman punya modal awal gitu 3 miliar ya. Kalau untung dia ini ada pos saldo laba dia bertambah, untung lagi dia bertambah terus. Kalau rugi nanti dia mengurangi saldo laba. Nah, sekarang kalau misalnya dia rugi gitu nih, rugi dia kan defisitnya bertambah. Terus nanti di berita biasa booming ya, perusahaan ini berbalik untung gitu ya. Tapi lihat kerugian masa lalunya ini udah ketutup belum? Jelas belum gitu ya. Jadi kadang hati-hati sama berita gitu ya, terlepas dari harganya yang naik gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Nah, jadi si CBRE bisa dibilang CBRE dari zaman dulu pertama kali berdiri gitu, perusahaan berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah mengakumulasikan kerugian gitu, alias rugi melulu sampai 88 miliar gitu ya. Gitu. Nah,
Kalau buat saya perusahaan yang saldo labanya negatif seperti ini adalah perusahaan yang bermasalah gitu ya. Jelas kan rugi terus gitu ya. Terlepas nanti harganya mau dinaikin sampai digoreng sampai 20.000, 30.000, 50.000 atau sampai ke berapa saya nggak peduli. Gitu ya. Cuma kembali lagi nanti ke kinerja gitu ya. Kecuali kalau memang perusahaan dia membaik. Cuman ini kan kita lihat nih ya. Ini saldo labanya bertambah berarti dia ruginya makin besar yang di periode sekarang gitu ya. Jadi setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya yang ini. Nah ini teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi kan tadi kalau misalnya saldo laba itu kan dia rugi terus ya. Dia itu nanti akan mengurangi modal. Nah sekarang lihat nih, modal awalnya aja segini 170 nih. Dikurangin ke total kerugian 88. Sisa modal segini. Gitu kan tadi mana tadi PPT. Nah nih ya, tuh lihat. Modalnya 3 miliar. Rugi melulu, modalnya habis, tergerus. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya ini nanti masih rugi terus, pilihannya cuma dua. Suntik modal lagi gitu ya, entah right issue atau private placement, atau mungkin nanti ya minjam ke bank gitu ya. Gitu kan biasanya ini. Gitu ya, jadi dalam jangka panjang nggak akan sehat gitu ya. Ini nggak ada KNP jadi si 0 ya. Dan jadi PBV-nya ini 63 kali ya gitu ya. Modalnya 19 gitu ya. Jadi ini perusahaan ini buat saya sangat kemahalan gitu untuk perusahaan yang rugi melulu gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan saya nggak peduli ketika perusahaannya nanti digoreng naik ke 2.000, 3.000, 4.000 saya nggak peduli gitu ya. Jadi kita di sini nggak bahas performa harganya. Oke, langsung cek ke bagian laba rugi ya, laba rugi. Nah ini nih ya nih. Nah, kita isi pendapatan. Ya, lihat nih, pendapatan ini gitu ya, yang perusahaan yang bagus, biasanya perusahaan yang tadi pendapatan dia naik, cenderung naik ya. Artinya perusahaan itu bertumbuh, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan, yang ditawarkan perusahaan itu dia disukai customer ya, dibutuhkan customer gitu. Nah, tapi kalau penurunan kayak gini ya berarti mau ada kemungkinan barang atau jasanya ini ya kurang menarik buat customernya, jadi customer ya nggak beli gitu ya. Simpelnya sih seperti itu. Saya nggak tahu ya ini dia bidang apa gitu, saya nggak lihat nih buat resource energy atau mungkin batu bara gitu atau pertambangan, entahlah gitu ya, nanti dicek aja gitu ya. Cuman yang pasti ini penurunan kinerja yang agak lumayan ya gitu ya, segini turun hampir 1/3, 1/4 lah gitu. Nah jadi nanti pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa yang ini gitu ya. Nah ini lihat ya laba kotornya aja sekarang rugi gitu ya, rugi gitu ya. Padahal yang sebelumnya ini periode sebelumnya dia positif ya. Nah, jadi ini ya kalau sekali sih oke lah ya. Cuman kalau melihat dari riwayat yang ini udah sebenarnya mungkin buat saya perusahaan yang nggak sehat sebenarnya. Nah sebenarnya si laba bruto ini harus dilihat juga ya, karena laba bruto ini adalah untuk mengukur inti efisiensi perusahaan dan juga menempatkan harga jual gitu ya, harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kan dia nggak nutup tuh ya, cuman jual 28 tapi modalnya 34, rugi gitu ya. Itu kan rugi kotor gitu. Apa sih rugi kotor ini nanti dikurangi beban usaha, administrasi, gaji, beban bunga, beban pajak, nanti keluar laba bersihnya tuh, alias rugi bersihnya. Ini rugi bersihnya naik gitu ya tuh. Jadi ruginya makin naik, makin besar ya. Jadi ya udah, perusahaan yang kayak gini saya nggak cari tuh, nggak lolos screening ya, nggak lolos screening. Nah udah gitu kita langsung cek ke bagian arus kas ya. Ini arus kas yang sering dilupakan karena ini untuk melihat kegiatan sehari-hari perusahaan ya. Nah ini kita lihat penerimaan kas. Ini juga lihat penerimaan kas juga. Saya kebanyakan menghela napas ya, maaf. Gitu ya. Kadang saya kalau lihat perusahaan yang kayak gini kadang cuman bingung aja gitu ya. Ini lihat ya, penerimaan kas ini gitu ya, ini penting sekali kita lihat gitu ya. Karena apa sih, kalau pendapatannya kan dia secara akrual gitu, jadi diakui dulu gitu, dibukukan gitu, tapi uang yang diterima ya bisa beda gitu ya. Jadi ibarat misalnya teman-teman jual barang 100 juta ya, customer cuman bayar 83 juta, maka keluar rasio di 83%. Nah sisa 17 jutanya lagi mana? Ya itu dalam berubah jadi bentuk piutang yang harus teman-teman tagih, harus manajemen tagih. Jadi si rasio receipt to revenue rasio ini untuk menghitung ya kemampuan perusahaan itu menagih piutang-piutang atau uang kas yang masih beredar gitu ya. Jadi penting gitu ya, karena kan tadi si uang kas ini kan penting untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Nah jadi ini yang periode sebelum sebenarnya bagus ya, dia mengaku pendapatan 41 miliar, terima duitnya 83 miliar, rasionya tinggi. Tapi yang sekarang gitu ya, ini 28 miliar ya, uang yang terima cuma 23 miliar, rasionya rendah ya. Buat saya rasio minimal tuh 90% ya, rasio minimal sekali
ini kurang bagus ya untuk kinerja sehari-hari penerimaan kasnya. Tadi uang kas ini udah dikumpulin gitu, bayar operasional tuh, bayar supplier, bayar gaji tuh direksi, karyawan gitu ya, bayar bunga, pajak, nanti keluar net CFO. Ini makin besar lagi nilainya ya, makin kurang gitu. Artinya perusahaan ini nggak menghasilkan uang tunai, uangnya tuh habis untuk bayar operasional malah kurang, jadi harus keluarin dari dompet gitu ya. Gitu. Jadi ini kalau yang rugi kayak gini nanti dia akan bergantung sama pinjaman ke bank atau enggak suntik modal gitu ya. Nah ini tuh kan penerimaan pinjaman ke bank. Tuh. Itu untuk nutupin si operasionalnya gitu ya. Kalau sekali negatif seperti ini masih oke lah, cuman kalau beruntun ya tadi bakal minjem ke bank makin besar, utangnya makin besar gitu ya, nanti pemegang saham nggak dapat apa-apa gitu. Jadi waspada gitu ya. Nah ini padahal yang periode sebelumnya dia bagus ya, ini positif. Itu yang bagus itu CFO harus positif gitu ya. Kalau negatif ini nggak sehat untuk dalam jangka panjang. Lalu untuk aktivitas ekspansi usaha, nah itu ya tuh, jadi dia berekspansi usaha ya, dia betul perolehan belanja modalnya nilainya yang bagus seperti ini, negatif ya, perusahaan semakin lama semakin besar. Cuma untuk periode yang sebelumnya ini ekspansinya dia agresif ya, jadi dia kan nilainya besar tuh, tapi yang sekarang dia agak berkurang sedikit. Nah untuk pinjaman ke bank teman-teman udah bisa lihat ya tuh, jadi kalau dia nilainya positif ya dia bakal minjem ke bank, tapi kalau nilainya negatif dia akan mengurangi pinjamannya, dia akan melunasi, dan ini di sini nilainya besar ya. Tuh makanya di sini terjawab kenapa ada kenaikan kas yang besar di periode sekarang ya. Gitu. Nah, buat saya yang bagus tuh kalau CFF itu dia selalu negatif ya, artinya kan dia perusahaan itu selalu berusaha melunasi pinjamannya gitu. Nah, makanya di sini kita lihat ya, untuk ini kan kita ada kenaikan kas ya tadi gitu ya. Jadi ya udah gitu ya, gimana nih, udah kita isi datanya semuanya sehat atau enggak ya, kita lihat aja perusahaan ini yang masih IPO ya, belum bagi dividen, tapi 2024 gitu ya juga nggak bagi dividen gitu. Jadi perusahaan memang nggak stabil ya, nggak stabil, masih belum sehat ya. Kenapa? Saldo labanya masih negatif, alias tadi masih mengakumulasikan total kerugian 88 miliar dari dulu sampai sekarang 2025 Q3 ya, dengan perusahaan yang rugi melulu, yang defisit dihargai 63 PBV-nya gitu ya. Ini buat saya kemahalan ya, nggak tahu buat teman-teman murah, bisa jadi ya, jadi silahkan gitu ya. Secara per juga ya negatif gitu ya, nggak ada yang menarik. Secara operasional juga ya, manajemen kas juga ini nggak sehat gitu ya, untuk periode sekarang ini kurang kasnya besar gitu, jadi masih harus bergantung sama pinjaman untuk menutupi ekspansi dan kegiatan operasionalnya. Penerimaan kasnya juga sangat rendah gitu ya. Jadi buat saya ya CBRE jelas-jelas perusahaan yang nggak menarik ya. Buat saya untuk per kinerja 2025 Q3 ini nggak menarik gitu ya. Cuman kedepannya saya nggak tahu gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan, saya nggak peduli gitu ya sama perusahaan seperti ini. Kalau misalnya harga sahamnya nanti digoreng naik ke 2.000, 3.000, 4.000, saya nggak peduli gitu ya. Oke, saya rasa itu aja pendapat untuk CBRE gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan kepada saya, kita di kolom komentar, nanti saya akan respon. Kalau ada saham request, saya mulai bahas nanti Desember ya, di pending dulu gitu. Dan kalau misalnya memang ada teman-teman yang ingin gitu ya mensponsori gitu video-video saya ke depan-depannya, boleh nih ada kontaknya, silahkan dihubungi gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Oke teman-teman, itu aja mungkin pendapat dari saya untuk CBRE gitu ya. Kalau misalnya teman-teman menarik gitu ya atau nggak menarik, coba sampaikan gitu ya di kolom komentar gitu supaya yang lain juga tahu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.